seseorang yang spesial di sini. Yeah. Oke, ladies and gentlemen, please come forward, Mr. Sunil Tunggelnya. Oke, semuanya. Kita yang terakhir ya ini ya. Semuanya harus berdiri. Gunakan les kalian semuanya. Gunakan les kalian. Ayo. Terakhir, ayo gunakan flash. Wajib tahu mulai Pak Kading ya orang. Ayo. Mas. Dari sekian banyak, siapa yang belum pernah lihat film Doraemon? Siapa? Angkat tangan. Gak ada kan? Semua tahu Doraemon. Tahu dong? Doraemon itu robot apa? Kucing. Oke. Terus tahu lagunya? Tahu kan? Mosok gak ngerti. AWD kan generasi Doraemon dan generasi Dragon Ball. Iya kan? Iya dong. Iya kan? Nah, ditampilkan Pak. Lagunya. Ose. Sawi. Nah ini teksnya kita akan nyanyikan. Flashnya dinaikkan semuanya. Oke. Mas tolong direkam. Mas. Ya. Itu yang paling bawah coding, suwi-suwi gitu diganti. Iso gitu ya. Karena kemarin itu kita buat itu dimarahi Pak Ahmad. Oke, tahu ya lagunya itu teksnya. Aku rodok ini ya, pinku rodok oke. Ayo kawan semuanya. Seto, ini malah buruk. Ini kok comin. Nah, yuk. Tahu ya lagu Doraemon, flashnya dinaikkan ke kanan dulu. Oke ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, mari kita bersama coding dan depan kita semua. Logika dan semangat, kita ciptakan karya. Robot pintar, game seru, semua pasti bisa. Coding dan KA. Suwine anonsasi, endinge pandai. Coding KA, iso. Good job kalian semuanya. Oke. Terima kasih. Monggo Pak. Ini namanya Pak Sukar diatur. Terima kasih. Ngerti ya. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan memulai presentasi kelas SD kelas 1 ya. Sebelum memulai, salam dulu toh, ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ngawi-rahmahnya. Dicatat ngawi-rahmah. Oke, hari ini saya akan presentasi mewakili rekan saya yang dari kelas SD Kap Ngawi 1. Oke, saya akan memperkenalkan nama saya. Kalau nggak kenal katanya nggak saya. Oke, nama saya Sukardianto. Itu kalau formal. Kalau teman neng angkringan, Angel.
regane cilik ndi metekel ireng ya toh. Diceluk cak bogel. Ya Tuhan ya Karim, aku ya salam. Oke, saya dari lembaga SDN Asrama 3 Geneng. Ya toh. Ya alhamdulillah ya. Usia nggak usah ya. Sudah tua. Terus sebelum saya mulai, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Spesial khusus Bapak Alvan Kurniawan Esko. Yang kedua, Ibu Anita Dian Susanti SPD. Kemarin tak tambahinnya loh. Dan juga Pak Agus dan beserta Bapak fasilitator yang lainnya di dalam pembelajaran coding KKI. Terima kasih banget karena apa? Berkat pelatihan ini yang jelas mindset pola pikir saya tentang ini saya jadi tahu tentang belajar hidup betul-betul merubah mindset saya. Ketika saya CGP 9 diringkes 6 bulan itu mindset saya betul-betul dicuci otak harus sesuai dengan konsep CGP. Dan ini selama 6 diringkes 3 ini ya Tuhan, saya itu malah berpikir bahwa ternyata seperti itu ya. Kita itu bisa mengetahui namanya plug coding sama unplug coding itu pemrograman. Jadi manusia robot melakukan simple kayak yang baru tahu seperti ini saya. Terima kasih banget. Give applause. Oke. Di dalam kesempatan ini teman-teman, kami sepakat judulnya ini belajar asik tentang IE dan berpikir komputasional melalui pembelajaran plak di sekolah dasar. Nah ini berpikir komputasional. Apa toh enek papat eling-eling itu. Terus berpikir prinsipnya karena apa coding KA itu tidak lepas dari 4 prinsip itu. Itu harus konsep itu kita tanamkan pada diri kita. Oke. Terus selanjutnya ya ini terkait dengan ini flashback sebentar bahwa adanya praktek baik setelah OJT 1, 2, 3. Next. Jam biru ya kira. Oke, yang melatar belakangi Bapak Ibu kita belajar coding dan KA ini. Yang pertama era revolusi industri 4.0. Ayo apa kuwi? Ayo, ngerti ra? Sampai tahu? Oke ya. Supaya apa? Guru itu menuntut guru bisa inovasi. Kalau nggak salah loh ya, saya tanya bocoran dari IE juga dari ChatGPT, ya toh, era revolusi industri 4.0 itu eranya digitalisasi. Gitu. Nah, loh ya. Terus begini, kita tahu bahwa kita berada di pendidikan abad 21. Keterampilan berpikir kritis terkait dengan keterampilan kita ya. Berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif, komunikatif itu harus kita gunakan. Kita implementasikan di dalam kita mendidik anak. Karena apa? Kalau nggak berpikir kritis yo nggak belajar. Seperti itu. Langsung saja yang ketiga itu integrasi coding dan IE sejak dini. Di sini bekal peserta didik menghadapi masa depan. Kita tahu kita nggak ingkar, nggak munafik. Sekarang ini perkara cuan saja digital currency. Apa maneh? Sekarang ini saja kita nggak munafik juga semuanya serba IE. Anak kecil saja dulu kita bermain apa? Ya sekarang bangun tidur HP. Seperti itu ya Tuhan ya Karim, muga selamat aku semono wae. Ya seperti ini sebagai bekal peserta didik kita menghadapi masa depan. Karena apa? Masa depan
depan ini berhasil dan tidak itu adalah nanti tanggung jawabnya peserta didik anak-anak kita sekarang. Mungkin ya kalau alam suap ya, yo aku 40 pintu ya Allah gogo bolan wae. Ketika Indonesia emas nanti walau alam. Nah, tapi anak-anak yang masih bontot, yang masih kecil pasti akan menghadapi masa tersebut. Oke, next. Tujuan dan sasaran yang pertama, mengimplementasikan hasil pelatihan coding dan KA. Ini implementasikan ini ketika kita belajar coding dan KA ini, hasil pelatihan ini kita bentuk tularkan kepada anak didik kita dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita menggetok tularkan tersebut, yang jelas salah satu dari mereka akan menarik kita ke surga. Tapi yang positif loh ya. Oke, next, meningkatkan kompetensi guru dalam integrasi KA. Nah ini dulu kan orang paham KA. Nah, ketika ini, oke, terima kasih. Integrasi KA. Di sini karena ini termasuk baru, maka harus ada konektivitas. Apa itu namanya? Koneksi. Nah, diintegrasikan pemahaman pengetahuan konsep itu biar nanti guru itu menjadi pengetahuannya bertambah dan bagaimana konsep-konsep di dalam pembelajaran tersebut akan tahu. Oke, yang ketiga memberi pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik fase C. Dan ini adalah tujuan sasaran untuk peserta didik. Namanya belajar, ingin tahu tentang coding dan KA, harus dapat materi dan pengalaman terkait materi tersebut. Keempat, mendukung sekolah adaptif terhadap era digital. Nah, maksudku yang ngono kuwi. Nah, seperti itu. Nah, di sini namanya lembaga menjadi transformasi apa namanya terkait dengan perkembangan dunia pendidikan ya. Karena dulu dari kurikulum ini menjadi kurikulum ini seperti itu, transformasi pendidikan, tempatnya transformasi pendidikan. Makanya karena ini zamannya era digitalisasi, makanya lembaga itu harus adaptif, harus mengikuti perkembangan. Jika ketinggalan, maka ya juga ketinggalan. Kasihan anak didik kita. Next, selanjutnya Mas. Oke, bagaimana dengan desain dan metode pelaksanaannya? Yang pertama, melalui pendekatan tipek. Nah, makanya aku kan jawab yang tipek, makanya aku ono materi ini, konten ini. Ya. Tipek itu technological, pedagogical, apa itu content knowledge. Di sini akhirnya kita itu mengapa menggunakan pendekatan itu, namanya belajar konsep KA dan coding dan KA, makanya harus ada technological knowledge pertama, ya toh, terus pedagogical knowledge, content knowledge. Dan itu dimasukkan pada saat pelatihan, ditanamkan pada diri kita melalui pelatihan konsep itu kita terima. Yang kedua, kombinasi plug dan unplug. Di sini ketika pelaksanaan nanti kita menggunakan plug dan unplug coding. Terus selanjutnya diskusi kelompok simulasi media digital dan konkret. Di sini nanti kita terkait dengan desainnya dalam pembelajaran nanti tetap harus ada namanya kolaborasi terkemas dalam diskusi kelompok tersebut.
Terus nanti ada simulasi bagaimana anak itu mengimplementasikan by media digital secara komplit tersebut. Terus pelaksanaan praktek baiknya. Nah, ini ada 3 yang schedule yang sudah kita laksanakan. Kalau nggak salah itu pertama bulan Agustus, Agustus September 2 kali. Itu langsung Oke, OJT 1. Di sini kita belajar tentang berpikir komputasional melalui pengenalan pola, pattern recognize atau recognition atau apa ya bahasa Inggrisnya, ulang ya boleh. Nah, terus apa yang dibahas di sana ya, kita belajar tentang plug. Plug ini kita menggunakan namanya situs ABC ya. Sampai bisa searching di Google. Di sana ada yang premium, ada yang free. Tapi banyak yang premium. Pinter ya. Unplug, di sini kita belajar terkait dengan pengenalan pola, bagaimana membangun kota dengan pola tertentu. Nah, ini gambarnya. Harapan ketika OJT 1 ini Bapak Ibu supaya siswa memahami bagaimana dasar coding. Karena pengenalan pola karena baru awal menuju kesuksesan. Terus next Mas, OJT 2. OJT 2 ini materinya tentang konsep kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Di sini kita belajar tentang mengidentifikasikan mana toh mesin cerdas, mana toh mesin non cerdas. Karena namanya menanamkan konsep, anak-anak itu harus tahu juga itu definisi dari mesin cerdas dan non cerdas. Terkait metode Bapak Ibu yang jelas ya, kita menggunakan problem based learning, belajar berbasis masalah. Di sini kita mencoba untuk memecahkan problem solvingnya melalui kolaborasi, diskusi kelompok, mencoba mengidentifikasi mesin cerdas dan non cerdas kita secara kontekstual di lingkungan kita. Capaiannya agar supaya siswa mampu membedakan yang simpel-simpel saja terkait dengan mesin cerdas dan non cerdas tersebut. Dan ini kita ya dokumentasi ketika di dalam kelas. Terus next, OJT 3 terkait dengan pemanfaatan IE dalam kehidupan sehari-hari. Di sini anak didik harus kita kasih tahu terkait dengan pemanfaatan IE dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kalau kita ingin tahu lokasi, ya tetap Google Map. Seperti itu. Terus juga kita harus mengarahkan bagaimana anak didik itu harus selalu berpikir positif, itu penting. Tanamkan berpikir positif. Karena kita menanamkan konsep. Yo intine kalau penasaran monggo. Ngono tapi ojo kebablasan kita memanfaatkan IE. Dan seperti mengedit seseorang menjadi semacam akhirnya menjadi bullying dan akhirnya merugikan diri sendiri, seperti itu ya. Terus di samping itu juga, di dalam poin ini kita menggunakan medika replika telepon pintar, seperti gadget itu loh, replika itu ya, seperti itu. Terus kita memanfaatkan Canva IE terkait dengan pemanfaatannya itu sebagai bentuk konkretnya, ya toh. Masih ingat toh want to be a millionaire? Nah, di sini nggak salah ono program TV want to be millionaire. Tanto Yahya, semua banget tak wonge good looking, cerdas,
terus yo program itu yo ketoknya yo aktual banget. Oke? Capaian di sini siswa atau rekan sejawat itu memahami pemanfaatan IS secara kontekstual. Ini yang jelas itu ngerti pemanfaatan. Terus naik ya mas, langsung aja. Terus ketika OJT 1, 2, dan 3 selanjutnya namanya kita berangkat dari lembaga, kita harus mempertanggungjawabkan apa pelatihan kita belum selesai, tetapi progres di lapangan anak didik kita juga diajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Dan ini kami melakukan pengimbasan kepada teman-teman sejawat sehingga menjadi praktek baik kami. Terus next mas. Nah ini ada testimoni Bapak Ibu. Iki guru. Ya, saya sangat puas dengan pengalaman saya bersama coding sebagai seseorang yang awalnya tidak memiliki latar belakang di dunia pemrograman. Saya merasa terbantu sekali dengan cara pengajaran yang sistematis, materi yang mudah dipahami, serta yang sangat suportif dan berpengalaman. Materi yang disajikan bukan hanya teori, tapi juga sangat aplikatif. Saya bisa langsung mempraktekkan apa yang dipelajari dan melihat hasilnya dalam bentuk proyek nyata, konkret. Yang paling saya sukai, coding sangat aktif dan mendukung. Jadi saya tidak pernah merasa sendirian dalam proses belajar. Saya bisa belajar kapan saja sesuai waktu saya. Bagi saya, informasi coding sangat membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran lebih inovatif, kreatif, dan membuat anak lebih fokus dan asik, serta menggembirakan sehingga pembelajaran akan lebih mudah diingat oleh anak didik. Nah, itu testimoni dari Ibu Guru. Terus next mas. Oke, hasil dan dampak Bapak Ibu. Bagaimana dengan hasil dan dampak? Yang pertama, hasil belajar peserta ya. Peserta didik itu mampu membuat proyek sederhana yang jelas, biarpun latihan, pengalaman, biarpun salah, it's no problem. No problem, gak masalah, namanya belajar ya. Tetap ada kesalahan. Dengan kesalahan itu, insya Allah akan ada keberhasilan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan skill berpikir komputasional, pengenalan pola, dan kreativitas digital. Nah ini, di sini kita fokus pada pengenalan pola. Yang tiga yang lainnya itu dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Dua, bagaimana perubahannya sikap dan keterampilan yang jelas sedikit atau banyak, ya toh, peserta didik itu lebih mandiri. Wis toh, bocah itu nek diulang apa wae ora ngerti. Sok yang awal dan before dan after lah ngono ya. Mesti kan ono perubahan ra kita didik. Wis toh mesti ono perubahan lah wis. Butahe wis mutlak dok. Oke, peserta didik lebih mandiri, kreatif dan kolaboratif. Terbukti di foto tadi kan kumpul, ada diskus dan kreatif. Terus terlatih dalam problem solving, berpikir sistematis dan dina. Anak berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis. Biasanya bicara sistematis itu ibaratnya runtut. Yang ketiga, respon sekolah. Sekolah memberikan dukungan fasilitas dan waktu pelaksanaan. Nah ini terbukti kita hadir di sini. Terbukti ketika kita di lembaga kita dapat praktek baik, ya, atau pengimbasan. Nah, respon sekolah dari ultimatum dari ketua kepala sekolah, pengimbasan itu sangat diperlukan nantinya secara masif karena ini baru. Unggu jaga ini sebagai filter anak-anak itu belajar coding dan KA itu. Terus tantangan solusi ya di OJT 1 Bapak Ibu, kesulitan siswa mengenai instruksi itu jelas jenenge lagi. Nek lagi kan bingung sih, kayak ngono Pak Gus.
Agus menika. Pangapunten Agus. Kalih. Nggih. Barang nek lagi bingung. Ya ta. Nah, itu kesulitan saya mengirim instruksi. Nek wis 1 2 3 kulino bisa solusinya secara contoh sederhana membimbing membuat kelompok kecil. Ini kolaboratif yang kata sifatnya kolaboratif. Wis dosa barang nek diskusi. Jadi pengetahuan saka kene saka kene dadi siji tambah kelompok tambah akeh. Terus OJT 2 siswa bosan dan koordinasi kurang terkait dengan tadi konsep mesin cerdas dan mencerdas tadi. Solusinya kita bikin dong namanya role play, pembagian peran. Wis to penak nek dibagi peran. Samu barang nek diundung iki penak. Terus OJT 3 terkait OJT 3 ini waktunya terbatas Bapak Ibu. Sangat terbatas. Nah, solusinya ya fokus pada inti materi saja dan menggunakan asesmen digital. Nah ini, langsung nih. Kesimpulan ya Bapak Ibu ini. Nah kesimpulan, oke, conclusion apa bahasa Inggrisnya Yogu ya. Nah, praktek baik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial telah meningkatkan pemahaman guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di sekolah dasar. Guru-guru mulai memahami bahwa coding bukan hanya tentang menulis kode, tetapi tentang berpikir komputasional dan pemecahan masalah secara sistematis. Melalui kegiatan plug dan unplug, guru mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif, kreatif, relevan dengan perkembangan zaman sekaligus menumbuhkan literasi digital pada peserta didik sejak dini. Iki sejak dini nyel garis bawahi. Muga-muga konek sejak dini, sejak yang akan datang muga-muga menjadi orang yang sukses. Ya semua wae lah dengan awake dhewe. Nek sukses dawuhe para yai yo muga-muga nek akeh murid sing sukses lah nek disaring jelalah goblok siji salah satu dari mereka ingat akan kita. Ya Allah ya Rabbi. Buku Pak Sukardianto ya Allah. Selamat dunia akhirat amin langsung. Bus. Kan biasa seneng. Wis pokoke Allahumma amin sedayane. Terus next Mas. Loh, thank you. Ya Allah, oke cek salah. Ayo. Mana SD Kap Ngawi 1? SD Kap Ngawi 2? Aku harus saja bilang suka loh, suka. SD Kap Ngawi 3? Thank you. SD Kap Ngawi 4? Thank you so much, bro. Kan bina kabeh to. Ora sampean to. Matur nuwun. Oke, saya kira terima kasih waktunya. Jika khilaf saya pribadi baik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.